Nah, jadi hari ini kita mau bahas 3 materi. Yang pertama itu ada accounting for partnership, lalu yang kedua insolvency, dan yang terakhir installment sales. Nah, jadi pertama kita masuk dulu yang accounting for partnership. Jadi di sini Ana merupakan seorang akuntan publik dan mengajak kedua rekannya itu Dian dan Sasa untuk membentuk KAP Ads namanya pada 1 Januari 2021. Nah, pada tanggal tersebut mereka menyetorkan masing-masing modal mereka. Berarti kita buat jurnalnya dulu karena di sini dia minta itu buatlah seluruh jurnal yang dibutuhkan terkait transaksi di atas beserta income allocation schedule-nya. Nah, berarti pertama itu yang ini untuk tahun 2021 pada tanggal 1 Januari. Di sini kan mereka masing-masing menyetorkan ya untuk setoran awalnya. Nah, berarti yang pertama itu untuk si Ana, dia ada menyetorkan kendaraan senilai 200 juta, kendaraan 200 juta, dan peralatan 50 juta. Nah, berarti total Ana kapitalnya itu adalah 250 juta. Lalu untuk Dian dia menyetorkan gedung senilai 1,2 M dan juga uang tunai senilai 300 juta. Nah, maka total kapitalnya itu 1,5 M. Nah, lalu yang terakhir untuk si Sasa, dia itu ada menyetorkan mesin senilai 150 juta dan menyetorkan perlengkapan kantor senilai 100 juta. Maka total kapitalnya adalah 250 juta. Nah, jadi kalau yang ini, untuk yang pertama ini, jurnal perbentukan partnership-nya. Jadi apa yang mereka setorkan itu kalian buat jurnalnya. Di sini kan mereka setorkan memang kebetulan aset semua ya. Kalau aset kan memang letaknya di debit. Kalau misalnya dia juga ada bawa utangnya atau yang penting yang saldo awalnya itu di kredit, maka kalian tambahkan juga nanti di sisi kreditnya. Nah, tapi yang di sini, ini kan dia nggak ada kasih tahu ya persen. Ini sini dia bilang rasio pembagian laba bersih sesuai dengan modal awal. Nah, di soal kan cuma dikasih tahu kayak gini, nggak ada disebutin rasionya. Nah, karena itu kita perlu hitung dulu. Nih, jadi total mereka itu, total setoran mereka bertiga itu kan ada 2M. Nah, lalu untuk masing-masing, itu kita hitung persennya. Untuk si Ana, itu ada 12,5%. Didapat dari mana? Dari sini, total kapital si Ana 250 juta, kalian bagi dengan 2M. Maka dapat 12,5%. Lalu untuk si Dian, itu juga sama caranya. Maka dapat 75%. Untuk si Sasa, itu juga sama 12,5%. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau pakai untuk nanti hitungan ke bawahnya, itu kan susah ya, 12,5%, 75%. Jadi kalian bisa sederhanain gitu, kalian jadiin perbandingan yang paling sederhana. Jadi kalau yang ini sama-sama kalian bagi dengan 12,5%, maka itu nanti kalian dapat perbandingan rasionya itu 1:6:1. Kayak gitu. Jadi kalian cari ketiga angka ini apa yang bisa dibagi gitu sampai nanti jadi perbandingan yang paling sederhana. Jadi ini perbandingannya si Ana, Dian, dan Sasa itu perbandingannya 1:6:1. Kayak gitu. Nah, kalau udah selesai, kita lanjut lagi ke tanggal 4 April. Di sini dia bilang, Dian melakukan penarikan tunai sebesar 200 juta untuk keperluan pribadi. Nah, kalau untuk keperluan pribadi, berarti itu jurnalnya Dian's Drawing pada cash senilai 200 juta. Lalu pada tanggal yang sama itu, si Sasa juga memberikan pinjaman kepada firma senilai 100 juta. Berarti itu jurnalnya cash, lalu di kreditnya loan from Sasa, karena si Sasa yang memberikan pinjaman kepada firma, maka firma bertambah cashnya, lalu bertambah loan dari Sasa senilai 100 juta. Nah, lalu kita lanjut lagi pada akhir tahun berarti itu 31 Desember,
Seluruh aset tetap dinilai mengalami penurunan nilai sebesar 10%. Nah, jadi kalau ada penurunan aset tetap, itu kan berarti aset kita berkurang ya. Kalau aset berkurang itu kan dikredit. Nah, di sini dia bilang mengalami penurunan sebesar 10%. Berarti kalian lihat ke atas, yang tadi yang kita punya yang aset tetap itu ada apa aja? Yang itu ada vehicle, equipment, building, dan mesin. Nah, jadi kalau kalian sudah masukin di sini, angkanya itu 10% dari yang di atas. Contohnya ini, kalau vehicle, itu kan berarti kalau berkurang 10%, berarti yang dari sini 10% kali 200 juta. Kalau yang equipment nanti 10% kali 50 juta, untuk yang building, untuk yang mesin, itu juga sama. Nah, jadi kalau kalian udah kalikan di sini masing-masing 10%, nah untuk capitalnya, itu cara mengalokasikannya berdasarkan rasio yang sudah kita cari tadi. Yang ini. Yang rasionya 1:6:1. Nah, kita akan gunakan rasio ini untuk membagi yang total dari penurunan aset tetapnya. Nah, jadi yang untuk anak kapital, itu dari total penurunannya ini, kalian kalikan dengan 1/8. Kenapa 8? Karena ini total rasio mereka. Tadi kan 1 tambah 6 tambah 1 itu kan total 8 ya. Nah, untuk si Ana rasionya kan 1, makanya kita kalikan 1/8. Nah, maka dapat 20 juta. Untuk si Dian Kapital, itu perbandingannya 6, jadi kalian kalikan dengan 6/8. Sasa perbandingannya 1, berarti sama dengan Ana Kapital. Kayak gitu. Nah, lalu di sini dia juga bilang, selama tahun 2021, firma berhasil memperoleh penghasilan sebesar 1,2 M. Beban operasionalnya ada 325 juta dengan tarif pajak sebesar 20%. Sebelum kita buat jurnal, nah jurnal yang kayak gini, ini kan nanti yang untuk mencatat yang ini ya, pembagian income-nya, income allocation-nya. Nah, kalau yang ini tadi untuk yang mencatat yang drawing ini. Jadi kan tadi si Dian itu dia ada menarik uang tunai sebesar 200 juta. Nah, pada akhir tahun itu kita harus catat, kita harus hapuskan drawingnya ini dan itu kita catat mengurangi kapitalnya si Dian. Jadi kalian tinggal balikin aja yang drawingnya kalian letak di kredit, lalu yang untuk sisi debitnya itu kalian mengurangi nilai Dian Kapital senilai 200 juta. Nah, untuk yang ini, untuk pembagian income, itu kita nggak bisa langsung tahu angkanya. Kalian harus buat dulu income allocation, nih, atau income distribution schedule-nya. Nah, jadi income distribution schedule itu nanti komponennya itu ada yang pertama itu salaries, lalu interest, dan bonus. Nah, nanti di sini income allocation-nya, lalu kalau misalnya dia ada berkurang atau berlebih, itu nanti kita juga bagikan berdasarkan proporsi pembagian laba mereka tadi, yang 1:6:1. Nah, di sini kita kan ada 3 partner ya, Ana, Dian, Sasa. Nah, untuk salaries, itu dia udah kasih tahu angkanya di sini. Selama tahun 2021, Ana dan Sasa mendapatkan gaji masing-masing sebesar 8 juta dan 7 juta per bulan. Berarti si Ana itu kan 8 juta per bulan, berarti 8 juta kali 12, maka kita dapat 96 juta. Lalu untuk si Sasa, dia 7 juta per bulan, berarti kalau 1 tahunnya itu 84 juta. Sedangkan si Dian, dia mendapatkan gaji sebesar 30 juta per kuartalnya. Kuartal ini sama seperti bahasa Inggris quarter ya, berarti 1 tahun itu dibagi 4. Nah, maka di sini 30 juta kita kalikan dengan 4, maka kita dapat 120 juta. Nah, untuk interest di sini kita menggunakan WACB, weighted average. Jadi si Ana dan Dian nanti mereka akan mendapatkan interest itu sebesar 5%. Nah, oleh karena itu kita perlu hitung dulu satu-satu nih. Yang untuk pakai WACB yang pertama itu si Ana. Ana, kalian lihat ke atas dari tanggal 1 Januari itu modal awalnya itu ada berapa? Itu di sini. Ana kapitalnya ada 250 juta. Nah, tapi waktu kita tracing sampai ke tanggal 4 April, itu kan nggak ada perubahan ya. Maksudnya nggak ada yang mempengaruhi transaksi kapital si Ana. Makanya untuk WACB-nya cuma satu aja, 250 juta.
Fractionnya itu karena full dari Januari sampai Desember, maka 12/12. Lalu totalnya itu kalian tinggal kaliin aja. Ini kalikan dengan fractionnya. Karena ini 12/12 berarti kan 1 ya, makanya tetap 250 juta. Nah, lalu untuk interest, itu karena tadi dia bilang interestnya sebesar 5%, maka 5% kalian kalikan dengan 250 juta, kayak gitu. Oke, lalu yang kedua itu si Dian. Nah, untuk si Dian, dia ada 2 kali perubahannya. Jadi yang pertama itu sampai tanggal sebelum 4 April, total kumulatif kapitalnya itu adalah 1,5 M, yang ini dari awal. Nah, lalu pada tanggal 4 April, dia itu ada perubahan 200 juta. 200 juta ini dari mana? Yaitu dari drawingnya. Nah, tapi kalau mungkin kalian bingung ya, ini kan angkanya kita ambil dari sini nih, Dian's Drawing. Padahal kan ini nama akunnya bukan capital. Tapi kalau yang kasusnya untuk yang drawing, itu memang kita menghitung, kita masukkan ke WACB-nya, walaupun nanti kita baru catat capitalnya pada tanggal 31 Desember. Jadi kalau ada drawing, itu tetap kalian kurangkan untuk masuk di WACB. Nah, ini kalau di sini 1,5 M, terus kita ada berkurang 200 juta, berarti di sini mempengaruhi ya, jadi 1,3. Lalu fraction ini kalian lihat dari tanggalnya ini. 1 Januari sampai 4 April. 4 April itu karena masih di awal, berarti kalian nggak hitungin gitu. Makanya cuma 3 bulan, Januari, Februari, Maret. 3/12. Nah, berarti yang ini sisanya, karena dia full 1 tahun ya, berarti kalian bisa langsung kurangin aja sih. 12 kurang 3, berarti itu fractionnya 9. Oke, lalu di sini totalnya itu kalian kalikan. Kumulatif kapitalnya kalian kalikan dengan fraction 3/12. Yang untuk di bawah itu kalian juga kalikan 1,3 M kalian kalikan dengan 9/12. Maka dapat totalnya itu 1,350 juta. Nah, untuk interest itu karena dia bilang 5%, berarti 5% kalian kalikan dengan total yang sudah kita cari tadi. Maka dapat interestnya 67.500.000. Kalau udah dapat interestnya, itu kalian boleh masukin ke tabel yang di sini. Yang si Ana itu 12.500.000, dia 67.500.000. Nah, untuk si Sasa itu tetap 0 karena di soal dia nggak ada kasih tahu kalau si Sasa itu dapat bunga. Nah, lalu yang poin yang ketiga, dia kasih tahu dia mendapatkan bonus sebesar 20% dari total net income yang dikurangi gaji, bunga, dan bonus itu sendiri. Nah, di sini dia bilang total net income. Tapi kan di soal nggak ada dikasih tahu ya net income-nya ada berapa gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu hitung dulu net income-nya. Nah, di sini net income itu kita dapatkan dari total revenue. Di sini ada kita kasih tahu ya. Firma berhasil memperoleh penghasilan sebesar 1,2 M. Berarti revenue-nya 1,2 M. Lalu operating expense-nya 325 juta. Nah, setelah revenue kita kurangkan dengan operating expense, itu kita dapat gross profit. Lalu tax, tarif pajak itu kita kurangkan 20% dari gross profit-nya. Maka kita dapat 175 juta. Kalau udah dapat pajaknya, baru kita bisa kurangkan lagi. Gross profit kita kurangkan dengan pajak. Maka net income kita itu 700 juta. Nah, kalau udah dapat net income 700 juta, baru kita bisa cari bonus untuk si Dian. Nah, jadi bonus ini kalian hitungnya kayak gini ya. Karena kan di sini dia bilang bonusnya itu sebesar 20% dari total net income yang dikurangi gaji, kurang bunga, kurang bonus. Berarti di sini 20% kali net income, kurangkan gajinya atau salaries, kurangkan interest, kurangkan bonusnya sendiri. Nah, net income kita udah cari tadi barusan kita dapat 700 juta. Salaries ini kalian dapatkan dari total 3 ini. Total dari salaries si Ana, Dian, dan Sasa. Total ini 300 juta. Lalu total interest mereka, di sini total interest Ana dan Dian itu adalah 80 juta.
Nah, jadi kalian bisa masukin ke sini. Salarisnya 300 juta, interestnya 80 juta. Nah, lalu yang ini nanti kalian kalikan aja berdasarkan aljabar biasa matematika ya. Kalian pindah-pindahkan ruasnya. Nanti kalian dapat bonusnya itu dari 64 juta, kalian bagi dengan 1,2. Nah, nanti dapat bonusnya itu 53.333.333. Kalau udah dapat bonus Dian, berarti itu kalian masukin ke sini, bonus Dian. Sedangkan untuk Ana dan Sasa itu 0, karena mereka nggak dapat bonus. Nah, ini udah selesai nih. Kita udah selesai, kalian totalin. Lalu untuk income allocation, ini kan tadi net income kita 700 juta ya, yang ini. Net income 700 juta. Nah, ini kan masih ada selisihnya nih, dari 433 ke 700. Itu kalian kurangkan. 700 kurangkan 433, maka nanti dapat selisihnya segini. Nah, yang selisihnya ini, itu kalian harus alokasikan ke mereka bertiga. Cara mengalokasikannya, di sini dia bilang, laba yang tersisa akan dibagi berdasarkan rasio pembagian laba bersih. Rasio pembagian itu yang tadi, yang ini, 161. Nah, maka yang total 266, 666, 667 itu kalian bagi pakai rasionya. Yang ini. Berarti untuk si Ana itu kalian kalikan dengan 1/8. Untuk Dian kalian kalikan dengan 6/8. Untuk Sasa itu juga sama 1/8. Kalau sudah kalian bagi, baru kalian bisa totalkan untuk cari income allocation per partnernya. Yang ini kalian totalkan dari total yang salaries, interest, bonus, kalian tambahkan dengan pembagiannya tadi yang kurang. Nah, maka dapat segini, 141, ini 440, ini 117. Kalau kalian udah dapat, udah selesai nih income and distribution schedule kita masukin ke sini. Nih, angka yang di akhir ini, yang di sini, itu yang kalian masukkan ke jurnal. Untuk income summary itu sama dengan total mereka bertiga ini atau juga sama dengan ini nih. Total net income kita 700 juta. Selanjutnya itu tanggal 5 Januari. Sini dia bilang pada tanggal 5 Januari Jia ikut bergabung ke dalam KAP Ads dengan menyetorkan uang tunai sebesar 540 juta untuk mendapatkan kepemilikan 20%. Di sini dia bilang dia menggunakan goodwill method. Di sini kalau goodwill method kalian perlu hitung dulu goodwill-nya. Nah, ini kan nanti jurnal kita itu nanti ada goodwill cash pada Jia Capital. Nah, angkanya ini pertama itu kalian perlu hitung dulu total capital yang sampai tanggal 5 Januari ini dari all partnernya. Jadi kan yang all partner itu ada si Ana, Dian, dan Sasa. Total Ana capital itu kita dapatkan dari mana? Dari sini, kalian hitung. Tadi kan total awalnya itu 250 juta. Lalu si Ana capital ada berkurang tanggal 31 Desember. Karena tadi ada yang penurunan aset, jadi capital si Ana itu berkurang juga 20 juta. Lalu income summary, tadi kan dia bagi income nih, jadi capitalnya bertambah 141. Jadi total capital pada tanggal 5 Januari, si Ana itu ada 371.833.333. Nah, untuk Dian Capital itu juga sama, kalian tracing lagi ke atas. Jadi total awalnya 1,5 M, kurang 120 juta, kurang 200 juta, tambah 440 juta. Jadi totalnya 1.620.833.333. Lalu yang Sasa itu juga sama ya, kalian tracing lagi ke atas. Modal awal, capital awalnya, lalu kurangkan yang ini, dan tambahkan tadi yang income allocation. Nah, kalau udah dapat total dari ini, partnernya, itu kalian totalkan semuanya, maka dapat 2.340 juta. Nah, lalu jika si Jia bergabung, itu kan tadi dia mau nambahkan tuh uang tunainya senilai 540 juta. Maka total new capital itu adalah 2.880 juta. Nah, lalu ingat kalau goodwill method itu kalian perlu bandingkan.
Kalau misalnya book value itu lebih besar dari nilai yang diinvestasikan, kalian pakai rumus yang ini. Kalau lebih kecil, kalian pakai yang ini. Nah, ini kan sekarang nih totalnya kapitalnya. Maka kalian perlu buat perbandingan. Nah, percent on new partner, jadi kan tadi si Jia ini dia bilang dia mau menyetorkan uang itu untuk mendapatkan kepemilikan sebesar 20%. Jadi, kalau misalnya setelah si Jia bergabung, itu kan totalnya nih 2,88 M. Maka 20%-nya itu, 20% dari total new capital, itu adalah 576 juta. Jadi, book value-nya itu 576 juta. Sedangkan amount invested atau uang yang dikeluarkan si Jia itu adalah 540 juta. Karena book value lebih besar daripada amount invested, maka kita pakai yang ini, rumus yang pertama, yaitu total out capital kalian bagi dengan percent out partnernya, kurangkan dengan total capital yang sekarang. Jadi ini ya, nih total out capitalnya itu 2,34 M, kalian bagi dengan persen total out capitalnya. Jadi kan si Jia ini kan dia partner baru nih, dia mau ambil 20%. Berarti sisa yang partner lama itu adalah 80%. Nah, di sini. Jadi udah dapat yang ini, kalian kurangkan dengan total new capitalnya 2.880 juta. Kalau sudah kalian selisihkan, maka dapat goodwill senilai 45 juta. Gitu. Jadi ini ya, tadi aku ulang lagi. Jadi kan si Jia itu dia menyetorkan uang 540 juta. Sedangkan kalau 20%-nya itu sebenarnya book value-nya itu adalah 576 juta. Jadi kan dia untung nih. Kan dia cuma keluarin cash-nya segini, tapi dia dapatkan sebenarnya itu yang ini, book value-nya. Nah, maka untuk mencari goodwill-nya itu kita perlu hitung kayak gini. Maka dapat goodwill-nya 45 juta, itu kalian masukkan di sini, 45 juta. Lalu cash ini senilai yang si Jia setorkan, 540 juta. Maka total Jia capital yang sebenarnya itu kalian tinggal tambahin aja. Sini 540 juta tambah 45 juta. Ya, jadi dari total cash yang si Jia setorkan tambahkan dengan goodwill, maka dapat 585 juta kayak gitu. Nah, lalu untuk tanggal 14 Januari di situ Sasa memutuskan untuk meninggalkan KAP dengan menerima uang tunai sebesar 300 juta dan kita menggunakan metode partially goodwill method. Oke. Jadi yang di sini total si Sasa capital itu adalah yang ini ya. Ini kan barusan kita hitung tuh, jadi kalian bisa ambil aja nominalnya. Karena kan sampai dari tanggal 5 Januari sampai 14 Januari belum ada perubahan juga untuk Sasa Capital. Nah, maka total Sasa Capital itu kan sampai tanggal 14 Januari ada 347, 333. Nah, untuk cash, di sini dibilang si Sasa itu menerima uang tunai sebesar 300 juta. Jadi total capitalnya itu ada 347, sedangkan yang dia terima saat dia mau keluar itu hanya 300. Berarti dia ada loss. Loss sebesar 47, 333, 333. Nah, jadi kalau misalnya dia ada loss, maka itu kita bukan mencatatnya sebagai goodwill, melainkan kita alokasikan ke aset. Nah, lalu ini kan juga dia partially goodwill ya, berarti dia nggak mempengaruhi partner yang lain, cuma mempengaruhi dia aja. Maka di sini jurnalnya itu Sasa Capital pada cash senilai yang dia dapatkan di sini 300 juta. Lalu yang loss-nya itu kalian masukkan di Sasa Capital pada aset senilai 47 333 333 kayak gitu. Karena ini partially goodwill, jadi dia nggak ada mempengaruhi partner lain. Lalu juga karena ini loss, bukan gain, maka kita catatnya sebagai aset, bukan goodwill. Yang kedua itu insolvensi. Jadi yang di insolvensi ini ada namanya itu PT Fund. Di sini kan dia ada nih kasih tahu SOFP-nya. Lalu kita diminta untuk buat statement of affair pada 1 Januari 2021. Oke.
Nah, kalau yang ini formatnya masih sama ya. Kalau kalian ujian, itu kalian buat kayak gini. Urutannya yang pertama itu yang di atas itu selalu yang fully secure yang pertama. Lalu yang kedua partially secure, lalu free asset. Lalu di sini kita juga masukin liabilities having priority-nya untuk mencari nanti total net asset kita. Lalu yang di sini untuk yang liabilities dan equity itu kita ada liabilities having priority, lalu fully secure, partially secure liabilities, unsecured creditor atau untuk liabilities yang kita nggak ada jaminkan gitu aset kita ke sana, dan shareholder equity. Jadi pertama itu di sini dia bilang hutang bunga terdiri dari bagian untuk hutang hipotek, hutang obligasi, dan pinjaman bank. Jadi yang dia bilang hutang bunga di sini itu yang ini ya, interest payable. Interest payable ini 320 juta itu terdiri dari hutang hipotek, hutang obligasi, dan pinjaman bank. Jadi kita hitung dulu di sini. Hutang hipotek itu interest mortgage itu, ini kan dia bilang nih perbandingannya 10. Berarti 10 per 20 ini total pembandingan mereka ya. 10 tambah 6 tambah 4, itu lalu kalian kalikan dengan 320 juta yang ini, interest payable-nya. Nah, lalu untuk yang interest bonds, itu perbandingannya 6. Untuk bank loan, itu perbandingannya 4. Nah, maka kita dapat nih, untuk interest mortgage itu 160.000. Yang ini dalam thousand rupiah ya. Jadi ini sebenarnya 160 juta kayak gitu. Nah, ini kan kalau sudah kalian hitung perbandingannya. Lalu kita masuk yang poin nomor 2. Seluruh investasi obligasi dan investasi saham pada PT SET digunakan untuk menjaminkan utang bank yang dimiliki perusahaan. Nah, jadi kalau kalian ujian, kalau misalnya udah diketahui tuh, misalnya kan udah dikasih tahu yang mana yang fully secure atau yang partially secure, itu kalian bisa langsung hitung, atau maksud aku kalian bisa langsung masukin ke tabel. Atau kalau misalnya nggak dikasih tahu, itu kalian boleh coret-coret dulu. Kalian misalnya buat kayak gini. Nah ini. Ya, ini kan dia bilang seluruh investasi obligasi berarti debt investment pada lalu juga investment in PT SET itu digunakan untuk menjaminkan utang bank loan dengan interestnya. Nah, di sini investasi saham pada PT SET itu memiliki nilai wajar sebesar 25% lebih tinggi. Nah, jadi kan di sini investment in PT SET itu ada 400.000 ya, atau 400 juta. Nah, jadi yang di sini yang 400.000 ini kan dia bilang nilai wajarnya itu 25% lebih tinggi. Berarti 400.000 kalian kalikan dengan 125%, maka dapat 500.000. Ini yang kita gunakan. Jadi kan kalau mau untuk menjaminkan ini kan kita pakai fair value-nya. Jadi fair value-nya itu lebih tinggi 25%, maka kita dapat 500.000. Ini kan karena dalam ribuan rupiah, jadi aku sini sebutnya tetap 500.000 ya, tapi nanti di tabel kita buat langsung 500 juta kayak gitu. Oke. Lalu di sini dia bilang kejadian ini termasuk aset pledged with fully secure dengan selisih realizable value yang timbul sebesar 70 juta. Nah, jadi di sini nih kalian masukin dulu si bank loan. Bank loan di sini kan ada 600.000 tambah interest bank loan kita tadi 64.000. Berarti kan totalnya itu adalah 664.000. Nah, di sini dia bilang dia itu fully secure. Kalau fully secure berarti kan si yang aset kita itu lebih besar ya daripada utang yang kita jaminkan. Lalu dia bilang ada selisih realizable value-nya itu 70 juta. Berarti di sini kan kita ada selisih nih 70.000. Kita nggak tahu, kita belum tahu nilai fair value untuk debt investment-nya dengan total mereka berdua ini ada berapa. Tapi itu kita bisa cari tahu dengan cara yang di sini 664.000 itu kalian tambahkan dengan 70.000.
Kenapa? Karena kalau fully secure itu, tadi kan yang nilai aset kita itu pasti lebih besar daripada nilai utang yang kita jaminkan. Makanya ini kalian bisa tambahin 664.000 tambah 70.000, maka dapat di sini 734.000. Nah, kalau udah dapat, maka kita bisa tahu nilai fair value si debt investment-nya. Ini kan 500, total mereka berdua itu 734. Berarti untuk debt investment itu adalah 234.000. Nah, ini kalau kalian udah dapat angkanya, itu kalian bisa masukkan ke tabel. Sorry, masuk aku ke sini, ke statement of affair-nya. Jadi, yang ini ya, yang pertama, ini kan karena sesuai letaknya ya teman-teman. Jadi kan ini aset ya, kita bagian aset yang pertama. Jadi kalau letak aset di atas, yaitu debt investment dan investment in PT Asset-nya, lalu yang untuk utang yang dijaminkan itu kalau letak di bawah. Beda nanti kalau yang untuk ini kan liability sama equity tuh. Nah, makanya nanti yang untuk fully secure, ini aku contohin aja ya. Nah, yang utangnya itu kalau letak di atas, bank loan, interest-nya. Nah, yang untuk asetnya itu kalau letak di bawah, kayak gitu. Jadi ini nanti kebalikannya. Nah, yang ini kalian bisa masukin book value. Book value, ini kalian cuma masukkan untuk book value yang aset, karena kita sekarang mau bahas bagian aset. Nah, book value debt investment itu kan kalian bisa lihat ya di sini di tabel 240.000. Ini karena untuk mie itu sih teman-teman menghemat tempat aja. Tapi kalau mau cari aman ya, kalau dosen untuk dosen atau apa gitu, kadang ada beberapa kan kadang maunya betul-betul detail gitu ya. Jadi kalian kalau misalnya ini kan dalam thousand rupiah. Jadi kalau kalian tetap mau buat dalam thousand rupiah di sini, kalau kalian mau cari aman itu, kalian buat ini aja. Nih. Kalian tetap buat keterangan di tabelnya. Kayak gitu. Supaya nggak ada ya supaya cari aman aja sih, supaya nggak disalahin. Kan kadang ada beberapa dosen yang bilang, oh kamu nggak ada buat keterangan thousand rupiah, jadi kan saya nggak tahu ini dalam ribuan kayak gitu. Oke, jadi yang di sini kalian masukin book value-nya 240.000, untuk investment in set-nya itu 400.000. Nah, nih angkanya tadi kan si bank loan itu kita 600 yang di sini ya, 600.000 dan 64.000. Nah, untuk fair value itu kan tadi kita gunakan yang ini 234 dengan 500.000. Total si utangnya ini kan 664.000. Nah, maka ini kalian kurangkan. Yang di sini kan lebih besar nih. Yang ini kan ada 734, ini 664. Yang ini yang tadi yang dia bilang, kan dia kasih tahu realizable value-nya itu 70 juta. Atau di sini kita masukin 70.000. Kayak gitu. Oh ya, ini angkanya aku salah sih. Ini dia dalam rupiah. Yang ini kan dalam dolar ya. Jadi nanti kalau kalian ujian jangan salah juga mata uangnya. Kalian tinggal lupa aja jadi rupiah kayak gitu. Nah, untuk deficiency account itu jangan lupa juga itu adalah selisih dari fair value dengan book value-nya. Jadi kan ini fair value-nya 234.000, ini 240.000. Berarti ada karena fair value-nya lebih kecil, berarti ini minus 6.000. Kayak gitu. Nah, ini nomor 2 udah selesai. Lalu yang nomor 3, tanah dan bangunan. Berarti land dan building itu kita gunakan untuk menjaminkan hutang hipotek. Berarti mortgage payable dengan interest-nya. Nah, untuk land, di sini dia bilang, si tanah itu, dia akan mengalami kenaikan, sehingga harga tanah per 1 hektar menjadi 96 juta. Nah, kalian lihat, kita memiliki tanahnya itu ada 25 hektar. Jadi kalau setiap 1 hektar itu menjadi 96 juta, berarti kan kalian tinggal kaliin aja, 25 kali 96.000.
Nah, ini untuk yang si land, untuk fair value land. Lalu untuk fair value ini si building. Nah, di sini kan dia bilang ya, bangunan sudah dimiliki perusahaan sejak 10 Juli 2012 dan telah dinilai bahwa book value sesuai dengan fair value-nya. Jadi fair value kita itu sama dengan book value bangunan, di mana book value bangunan itu adalah dari nilai building kalian kurangkan dengan accumulated depreciation-nya. Jadi 920.000 kurangkan 575.000. Maka dapat total fair value aset kita yang untuk menjaminkan utangnya itu ada 2.745.000. Nah, untuk utangnya itu kan tadi kita ada mortgage payable sebesar 2 juta. Ditambah interestnya 160.000. Nah, di sini kalian bisa lihat nih. Yang ini kan kalau yang tipe soal yang nomor 2, tadi kan itu dikasih tahu ya kalau dia fully secure. Nah, kadang kayak nomor 3 itu nggak dikasih tahu, maka kita perlu hitung dulu. Setelah kalian dapat total fair value asetnya dengan total liabilities-nya, total payable-nya, nah maka kalian bisa bandingkan. Karena total fair value aset lebih besar, maka ini kita masukkan ke fully secure. Oke. Karena ini fully secure, kalian bisa pindahkan ke sini. Nih, land, building, itu kalian masukin book value. Nih ya, book value land itu ada 2 juta. Untuk building, ini jangan lupa, untuk book value itu harus kalian kurangkan dulu. Nilai buildingnya kurangkan dengan accumulated depreciation-nya. Nah, ini untuk payable-nya, tadi itu ada 2 juta dengan 160.000. Ini untuk fair value asetnya. Nah, maka kalian kurangkan total yang di sini 2.745. Ini kalian kurangkan dengan total payable-nya senilai 2.160. Maka dapat realizable value-nya sebesar 585.000. Untuk efficiency account itu kalian juga bisa masukin. Untuk building, ini kenapa nggak ada? Karena kan tadi fair value kita sama dengan book value. Makanya 0 di sini. Nah, ini udah selesai ya untuk yang fully secure. Lalu kita masuk lagi ke nomor 4. Nomor 4 itu dia membahas equipment, sebuah peralatan dan persediaan barang dagang. Jadi equipment dan inventory itu dijaminkan untuk hutang obligasi atau bonds payable. Nah, di sini teman-teman, equipment atau peralatan ini kan dia nggak ada kasih tahu ya peralatannya, maksudnya dia nggak ada kasih tahu fair value-nya berapa. Kalau misalnya nggak ada dikasih tahu, berarti itu kita anggapannya fair value sama dengan book value. Jadi kalian lihat di sini, equipment itu kan 792.000. Kalian kurangkan dengan accumulated depreciation-nya 504.000. Ya, lalu tambah 90%. 90% ini yang untuk inventory. Karena di sini dia bilang, inventory yang dimiliki perusahaan itu hanya dapat terjual 90% dikarenakan beberapa mengalami kerusakan sehingga tidak dapat terjual. Maka 90% yang di sini kalian kalikan dengan book value-nya. Yang ini 360.000. Oh, maka dapat 612.000. Nah, lalu yang untuk bonds payable itu kan tinggal tambahin aja. 800.000 tambah tadi kita hitung interestnya 96.000, berarti ada total 896.000. Karena fair value aset itu lebih kecil daripada payable-nya, berarti ini partially secure. Berarti kalian bisa pindahkan ke sini. Nih ya, ini kalian tinggal pindahin angka yang udah kita cari tadi. Nah, karena dia partially secure, berarti yang selisihnya itu kalian bukan masukkan ke realizable value, tapi kalian letakkan di bawahnya aja. Nih, dia kekurangan, maksudnya dia itu belum bisa cover senilai 284.000 dari payable-nya.
Untuk deficiency account jangan lupa ya, ini tetap dimasukin. Nah, kalau udah selesai sampai di sini, kalian juga perlu masukkan ini, free asset. Jadi free asset ini aset yang tidak ada kita gunakan untuk menjaminkan utang kita. Nah, yang ini kan tadi. Ini. Kalau mau supaya nggak lupa, itu kalian bisa highlight sih. Ini ya, yang udah kita masukin. Investment in PT Asset kan udah. Tab investment sudah. Tanah juga udah. Equipment, accumulated depreciation-nya. Lalu building. ACC-nya. Nah, yang ini. Ini satu lagi, inventory. Udah. Nah, jadi kalian bisa, maksud aku supaya lebih mudah aja gitu sih. Jadi kan yang free asset ini, sisanya yang ini aset yang belum kita masukin. Jadi kalian bisa pindahin goodwill, trademark, marketable securities, account receivable, cash in bank. Untuk book value itu kalian masukin ya, sesuai angkanya di tabel. 120.000, 98, 116, 184, 178. Nah, karena di soal, kalau dia nggak ada kasih tahu ketentuan apapun, maka goodwill dan trademark itu untuk realizable value-nya itu menjadi 0. Ya, kalau misal nggak ada kasih tahu ketentuan apapun, maka realizable value-nya itu 0. Untuk marketable security, itu kan karena nggak ada, berarti tetap kalian pindahin 116.000. Lalu untuk account receivable, dia ada kasih tahu. Piutang perusahaan yang dapat ditagih hanya sebesar 80%. Jadi, karena dia bilang hanya sebesar 80%, maka realizable value-nya 80% dari book value-nya 184.000. Maka dapat 147.200. Lalu ada cash in bank. Cash in bank, kalian tetap salin juga angkanya sama karena nggak ada ketentuan. Kalau udah selesai, itu kalian totalin untuk mendapatkan total NRV atau Net Realizable Value. Nih, totalnya ini dari atas ya, bukan dari yang free asset aja. Jadi ini kalian totalkan dari atas, dari yang fully secure tadi, ini total NRV-nya. Lalu untuk deficiency account, jangan lupa juga, itu pengurangan dari yang di sini, realizable value-nya ini, kurangkan dengan book value-nya. Maka dapat total untuk deficiency account itu kalian totalkan dari aset. Sorry, masukku dari paling atas juga. Dari sini sampai yang ke free asset. Nah, lalu ini juga jangan lupa total book value-nya. Book value untuk aset kita itu ada berapa totalnya. Nah, ini total kan bersama nih ya, sama yang di soal. 4.329. Kayak gitu. Kalau ada yang mau tanyain nanti langsung on mic aja ya, nggak apa-apa ya. Soalnya aku nggak bisa lihat kalau kalian raise hand atau chat gitu. Oke? Nah, kalau udah selesai di sini, itu kalian masih perlu masukin yang liabilities having priority. Kenapa? Karena kita mau cari net free asset. Jadi yang having priority itu kan kita yang pertama ada salaries and wages payable ya, senilai 200.000. Lalu kita juga ada income tax payable senilai 100.000. Maka total net free asset kita yang di sini dari total NRV kalian kurangkan dengan liabilities having priority. Maka dapat net free assetnya 796.200. Nah, untuk yang estimated deficiency dengan unsecured creditor, ini nanti angkanya setelah kita dapatkan yang di bawah yang ini. Ya, jadi itu nanti kalau udah selesai yang aset, kita masuk ke liabilities dan equity. Nih, yang liabilities having priority ada 2. Ya, kalian masukin 200.000, 100.000, book value-nya juga jangan lupa. Nah, lalu yang fully secure, bank loan, nih, 600.000 dengan 64.000. Lalu yang debt investment dengan investment insert-nya, tadi kan 234 dengan 500.000. Nih. Nah,
Karena yang di sini beda ya dengan yang di atas. Jadi kan kalau yang di sini yang fully secure itu yang selisihnya itu kalian masukkan ke realizable value-nya. Tapi kalau yang untuk liabilities, kalau itu ada berlebihnya itu kalian letakkan di bawah. Mengapa? Karena yang di sini kolom untuk yang unsecure liabilities. Jadi untuk utang yang masih belum ada jaminannya kayak gitu, unsecure. Jadi kalau yang fully secure itu selisihnya itu kalian letakkan di bawah. Jadi kebalikan ya. Kalau yang di sini kan tadi yang letak di bawah itu kalian partially secure. Nah, begitu juga dengan yang mortgage payable. Ini yang asetnya tadi yang kita gunakan fair value aset kita. Ini selisihnya. Selisih dari kelebihan asetnya. Nah, lalu yang untuk partially secure itu kan tadi kita ada bonds payable dengan interestnya, di mana kita menggunakan aset, yaitu equipment dan inventory. Nah ini kalau kalian nggak letak di bawah ini, kalian langsung masukkan ke sini, itu juga nggak apa-apa. Nah di sini ya. Jadi yang ini kan kalau yang partially secure nih, jadi kan ceritanya si bonds payable dengan interestnya itu 896.000. Tetapi aset kita itu jaminkan cuma segini. Jadi yang sisa yang unsecure, karena ini kita kolomnya untuk unsecure liabilities, jadi utang yang belum terjamin itu ada sebesar 284.000 kayak gitu. Kalau udah selesai, lalu juga ada kita unsecure creditor. Nah, yang ini untuk yang equity dan liabilities itu kalian juga boleh tandain sih supaya nggak lupa juga ya apa yang udah dimasukin. Nah ini untuk yang secure creditor berarti kita kan belum masukin ya accounts payable dengan unearned revenue kita. Berarti itu kalian boleh masukin ke sini. Nah yang ini kenapa langsung dimasukkan ke unsecure liabilities-nya? Karena yang MK2 ini kan memang nggak ada jaminannya gitu ya. Maka kalian langsung masukkan ke sini angkanya. Ini unearned revenue dengan accounts payable. Nah, kalau sudah dapat, ini kalian totalkan. Total dari unsecured liabilities. Dapat 700.000. Lalu yang terakhir itu ada shareholder equity. Dimana terdiri dari share capital ordinary dengan return earning. Yang di sini ya, teman-teman mungkin kalau waktu di kelas, ada kan yang kalau kalian hitung return earning itu, kalian kurangkan juga dengan interest payable-nya ya. Nah, tapi yang di sini kasusnya itu interest payable itu kan udah dimasukin di sini. Interest payable-nya udah ada tertulis di sini sebesar 320.000. Yang itu yang kasusnya kalau misal kalian hitung return earning itu yang angka yang kalian ambil dari sini terus kalian kurangkan dengan dengan interest masing-masing, interest bank loan, interest mortgage, interest bonds. Itu kasusnya kalau di tabel di SOFP-nya ini nggak ada tulisan interest payable. Tapi kan di sini udah ada nih interest payable-nya 320.000. Maka total book value return earning-nya itu kalian tinggal pindahin aja langsung angkanya yang ini. 1.707.000. Langsung kalian masukin aja. Kenapa? Karena ini totalnya itu kan nanti totalnya itu udah sama gitu loh. 4.329.000 yang ini. Kan sama nih total aset dengan equity liabilities. Karena kan memang harus sama ya. Total aset kita dengan total equity liabilities kayak gitu. Jadi nanti kalian totalin. Nih kalian totalkan juga book value dari liabilities dan equity-nya. Nih total book value itu harus sama ya, aset dengan liabilities equity. 4.329.000 kayak gitu. Nah, yang ini itu kalian hanya masukkan di bagian sini. Di bagian deficiency account. Di sini deficiency account. Nih, kalian kurangkan share capital ordinary dengan return earning, maka dapat minus 107. Lalu yang ini angkanya dari mana? 203.200 ini yaitu dari aset. Dari aset yang di atas yang ini. Deficiency account yang tadi kita udah cari 203.200 itu kalian pindahkan ke bawah di sini. Maka dapat totalnya itu adalah 96.200. Nah, yang 96.200 ini kalian naikkan lagi ke atas.
kalian masukin ke sini. Estimated deficiency unsecured creditor senilai 96.200. Nah, lalu kalian kurangkan yang net free asset, kurangkan dengan ini, maka dapat 700.000. Kalau untuk mau cek bahwa jawaban kalian itu sudah betul, maka total yang di sini, yang unsecured creditor deficiency account, itu harus sama dengan total unsecured liabilities yang ada di bawah ini. Ya, jadi kalau misalnya angka kalian itu udah sama, itu kemungkinan besar jawaban kalian itu udah benar gitu. Karena ini semuanya berhubungan. Jadi total yang di sini harus sama dengan yang ini. Yang ini dapat dari deficiency account asset yang di atas. Kalau yang di sini yang 96.200 itu kalian masukin lagi ke atas nih di sini.